Kan pembasmi katanya nih, jangan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Waduh, ini tutup aja sinyalnya begini, Gurunda. Silakan. Oke. Ya. Silakan debaters perkenalkan Tuhannya. Menyembah batu. Ini penyembah kelamin dari sorga udah mulai aja. Sabar. Oke. Silakan perkenalkan Tuhannya debaters. Nanti Gurunda perkenalkan Tuhannya Gurunda. Silakan. Oke. Yang pertama, Tuhan saya adalah ya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kristen itu ya Tuhannya Tritunggal. Tritunggal itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Putra, Roh Kudus. Bapa memiliki firman di dalam dirinya. Bapa memiliki Roh Kudus. Bapa, firman, dan Roh Kudus adalah satu hakikat. Sama dengan dirimu. Dalam dirimu ada tubuh, ada jiwa, ada rohmu. Tubuh, jiwa, roh yang tiga-tiga bukan berarti kau tiga. Tubuh, jiwa, roh yang ada dalam dirimu dan diri saya adalah satu. Ya, apa itu? Satu. Yang pertama, karena ada roh maka saya hidup. Karena ada tubuh maka saya bisa bergerak. Ya, karena saya ada jiwa makanya ada akal. Jadi tubuh, jiwa, roh dalam diri saya adalah satu kesatuan dalam diri saya. Apabila roh saya tidak ada dalam tubuh saya maka saya mayat. Karena manusia hidup tanpa roh berarti mati. Maka tubuh roh saya memberikan saya hidup. Sama dengan Bapa. Bapa memiliki firman, Bapa memiliki roh, Bapa mengutus firman yang ada dalam dirinya, itulah Yesus kalimatullah kalam Allah yang menjadi manusia. Ya. Seperti itu, Bang. Jadi, oke, Tuhan mantap. saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sekarang silakan perkenalkan Tuhan Allah SWT sama-sama saya. Tarik aja. Baru nanti kita akan ngomong. Silakan. Cukup. Silakan Gurunda. Oke, baik. Jadi konsep Tuhan berarti ya, kalau di Islam itu Tuhan yang kami sembah yang pertama Ahad, dia tidak tiga seperti Tuhannya Kristen tadi disebutnya tiga. Al-Quran menjelaskan Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah itu ahad. Allah itu satu, tunggal, absolut yang tak berbilang. Allahus Samad, Allah itu tempat meminta segala sesuatu, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun baik di langit dan di bumi yang setara dengan Allah. Hal ini dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi. Di kitab Ulangan Tuhan itu ahad. Bahkan di dalam kitabnya orang Kristen Markus 12:29, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad. Allahus Samad. Allahus Samad. Jangan dipotong. Tempat bergantungnya segala sesuatu. Jangan dipotong. Kau tadi bicara pakai otakmu, nggak pernah ada orang Islam potong ya. Jangan dipotong. Oke, pakai waktu aja kalau gitu, pakai waktu ayo. Allahus Samad. Tuhannya umat Islam adalah Tuhan yang disembah oleh segala sesuatu yang ada di atas muka bumi termasuk Yesus. Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Potong sama sekali. Tolong kau jangan pakai. Yesus berdoa kepada pemilik langit dan bumi. Siang malam Yesus sujud berdoa kepada Tuhanku. Lam yalid wa lam yulad. Tuhanku sama seperti di dalam kitabnya orang Yahudi. Di dalam Bilangan 23:19, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, sedangkan Tuhannya Kristen itu serupa dengan Pak Bom Bom. Bedanya Pak Bom Bom besar perutnya, matanya besar, sedangkan Yesus itu kurus dan perutnya kecil. Demikian. Oke. Sip, mantap. Yo, silakan. Oke. Debater nanya, Gurunda jawab ya.
Ya, giliran saya ya. Oke. Kalau nanya pas dijawab jangan kejang. Oke, Yuk. tenang. Ya. Sebentar, kita buka data dulu. Bisa buka kamera? Bisa. Ayo buka kamera yuk. Oke, buka data nih, oke. Tapi Buka Gurunda, kamera. aku nggak bisa ngatur-ngatur ininya Gurunda. Nggak dapat akses. Tunggu Dina. Sabarlah sayang. Aku moderator, Dinda. Oh ya udah mantap lah. Bang Hani berarti ini ya. Aku bentar lagi kayaknya asar di sini. Iya dek, gampang itu. Lawan kita ini kecil. Kristen. Dia nggak bisa open cam ini Gurunda. 300 biji follower. Wah, nipu berarti nipu. Aduh, muridnya Edis berarti nipu. Nipu berarti. Nipu berarti nipu. Oke, silakan. Besarin saya buka data Oke. nih. Oh bisa dia. Bang Bang Hani bikin dua-dua gitu Bang Hani. Besarin buka. Giliran gua kan satu-satu. Oke ya. Iya. Besarin dong. Sabar. Oke. Gimana caranya bikin dua ya? Mana ini Bang Handi ini? Bikin dua itu Gurunda di tab 1, nanti yang dia di tab juga yang apa buat gedeinnya. Besarin dulu Bang, gantian Bang. Orang saya Gantian. belum moderator, belum. Oh alah. Oke. Nah, terus sekarang yang Gurunda. Oke ya, udah ya. Bisa Ini saya mulai ngeprint ya. sendiri nih, ngeprint sendiri. Bisa saya mulai ya. Bisa saya mulai. Ya? Belum, tunggu. Layarnya belum gede dua-duanya. Oke. Ngeprint Ini baru lu sendiri doang yang nih. gede. Ini kayak gini-gini kayak gue zaman dulu belum ada laptop ya, Wan. di print Apa-apa. gitu. Yang penting buka Al-Quranmu. Ya. Loh, Nah, coba Gurunda dibikin aku hijau semua coba Gurunda. Waduh, gimana sih? Oh, lama banget, Bro. Lalu kalau minta dialog ya gini lah, Bre. Teknisnya harus Gini, harus gini, rapi. Udah. Pertanyaan saya nih Juma. Juma. Kau banyak congor kau nih, kau jangan ini Al-Quran nih. Woi, Quran marah-marah dia. 106 Quraisy 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan. Muhammad menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah. SWT. Tuhan siapa? Tuhan pemilik rumah Ka'bah. Siapa? Dewa Hubal. Nih, An-Nahl 91. Quran surah 27 91. Bohong itu An-Nahl 91. ketikan karangan sendiri. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah siapa? Mana Allah SWT? Tuhan negeri Mekah. Siapa Tuhan negeri Mekah dengan Tuhan negeri Ka'bah? Ka'bah itu dibangun abad 4 Masehi. Sebelum ada Islam abad 7. Berarti Ka'bah dibangun oleh apa? Pagan Quraisy. Siapa yang bangun Ka'bah? Oleh penguasa Yaman. Oke? Nah sekarang, duluan pagan Quraisy baru ada Islam di abad 7. Artinya, siapa itu Muhammad? Muhammad adalah pagan Buku Quraisy. apa sih ini? Ini kenapa Menurut ini? Mana Quran ini surah sumbernya 5. ini? Pertanyaan saya, Sumbernya kenapa mana ini? baginda Sumber Rasulullah bukunya lo mana? membawa Islam? Ya, kita dokumentasikan dulu aja. Diam, gimana ini giliran saya? Tadi saya nggak motong. Kau marah saya? Enggak, lu bertanya ini, bukan menjelaskan. Kualitasnya Islam ini. Saya lagi Lo neraka. kualitas lu aja print-printan 1500-an. Ya. Nanti saya buka Al-Quran aslinya nih. Kau jawab dulu ini. Si Muhammad disuruh menyembah Tuhan negeri Mekah. Tuhan Oke. negeri Ka'bah, Dewa Hubal. Pertanyaan Di mana saya, Dewa Hubalnya? Ayatnya di mana itu? Kalau Dewa Hubal kan Hosea 2:16. Pertanyaannya apa? Waduh. Dina diam, jangan kau potong-potong saya. Tadi saya nggak potong kau. Enggak, pertanyaannya apa? Dengarin. Pertanyaan saya. Ya. Kalau memang Islam tidak menyembah Dewa Hubal, kalau memang Islam tidak Nah, menyembah Dewa Hubal itu di Al-Quran yang mana sih? Dewa Hubal ini adalah sesembahan Muhammad. Enggak, Dewa Hubal kan Hosea 2:16. Gimana sih? Hosea 2:16 enggak ada di Al-Quran. Ka'bah. Tuhan negeri Ka'bah di Al-Quran. Iya, tapi Hubalnya itu di Hosea 2:16. Dewa Hubal itu enggak di Al-Quran, di Hosea 2:16 perjanjian lama. Si Juma tahu sini. Gantian, Yang mana kasih Banyuma yang jawab.
Iya. Tentukan dulu. Saya nggak mau ngomong kalau ini. Yang mana lawan saya nih? Udah? Iya, pertanyaannya apa? Gua moderator di sini. Nah, oke. Saya tanya sama gurundamu. Oke, saya ulangi. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah. Aku Muhammad disuruh diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Tidak ada si Muhammad. Kok tidak ada pertanyaannya loh? Menyembah Tuhan Mekah. Dewa Hubal yang disembah. Iya, dia emosi banget ya. Dewa tertinggi oleh apa? Pengen kali dia menyesatkan kita. Pengen Al-Ilah. kali dia. Dewa Hubal. Nah, Dewa Hubal itu di Quran surah berapa? Kalau nggak ada Hubal di Al-Quran, jatuhnya kan lu ngehujat. Takut. Kenapa takut? Makanya dia Bukan takut, bre. Lu nggak bisa bunuh gua. Kenapa gua takut sama lu? Anak buahmu nggak bisa diam ini cuma. Nggak bisa diam. Udah. Ya, udahlah kita udah ngerti itu mau dibawa kemana. Apakah Allah Dewa Hubal gitu ya, Gurunda ya? Iya. Silakan Gurunda. Tadi saya diam. Udah lu muter-muter lu melayang-layang di permukaan air soalnya. Udah ya. Udah, yuk silakan Gurunda. Muter-muter dia. Iya. Macam roh Allah. Udah anak Allah udah. Silakan Gurunda. Oke. Udah gantian. Iya, Gurunda gede dulu. Oke ya. Nah, ketika diterangkan di dalam Al-Quran, hendaklah engkau menyembah Tuhan. Saya belum bertanya Juma. Saya belum bertanya pertanyaan. Enggak, lu udah ngulang-ngulang kayak roh Allah lu. Muter-muter. Silakan Gurunda. Muhammad menyembah Dewa Hubal. Jawab. Kenapa menyembah batu? Ya, pagan Quraisy kiblatnya ke Ka'bah. Islam kiblatnya ke Ka'bah. Pagan Quraisy batu mengampuni. Yesus lu menyembah batu. Salah itu kalau soal batu, jangan dulu ke sana. Silakan Gurunda. Udah. Sudah. Mengampuni dosa Islam nih, Iya, jadi batu Hajar Aswad setara sama Tuhan lu. Batu Hajar Aswad mengampuni. Kapan selesainya? Disembah Muhammad adalah siapa? Dewa Hubal. Pertanyaan saya, buktikan kalau Muhammad tidak menyembah Dewa Turunin Hubal. dulu di bawah aja, Rex. Biar Banyu nggak jawab. Turunin dulu di bawah. Oke, silakan Gurunda. Untung saya bukan moderator di sini. Alamak. Kalau saya moderator saya blokir nih orang. Ngoceh terus loh dari tadi loh. Oke. Panik. Ngapain panik sama kotoran bernyawa kucluk? Ngapain kami Udah. Ini Gurunda, kasih Gurunda. Udah, Ardi udah. Kasih Gurunda, silakan Gurunda. Oke. Baik. Ini Jadi, rumahnya Gurundamu udah mencerek langsung ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi orang Kristen itu sulit untuk mencari kelemahan Islam, sehingga mereka kemudian mencari data-data yang mereka karang sendiri, yang mereka susun sendiri, yang tidak sesuai dengan fakta real di dalam agama Islam. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Makassar, Tuhan negeri Indonesia, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri Israel, Tuhan alam semesta, itulah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pada masa itu kemudian Nabi Muhammad disuruh menyembah kepada Tuhan negeri Mekah? Karena di Mekah pada saat itu para kabilah-kabilah yang ada itu memiliki dewa-dewa. Di sebelah timur ada dewanya, sebelah barat ada dewanya. Jadi masing-masing suku memiliki dewa masing-masing, di mana dewa-dewa ini tidak boleh melewati wilayah kekuasaan dewa yang lain. Itu masa jahiliyah pra-Islam. Jadi masing-masing suku memiliki sembahan-sembahan masing-masing. Sehingga Al-Quran turun, فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي baiti. Ini yang diterangkan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhannya negeri Mekah, Tuhan yang memiliki negeri Mekah. Jadi seluruh dewa-dewa itu seketika tunduk, karena ada Tuhan yang lebih besar skalanya, yaitu kota Mekah memiliki satu Tuhan disebut Allah. Maka apa yang terjadi pada masa itu? Orang-orang yang menyembah dewa-dewa kecil ini seketika protes kepada Nabi Muhammad, lalu ujung-ujungnya beriman kepada pencipta langit dan bumi yang disebutkan sebagai Rabbus samawati wal ard. Jadi pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan bagi negeri Makassar, Tuhan bagi negeri Jakarta, Tuhan bagi negeri Malaysia, Tuhan bagi seluruh alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Saya tidak usah terlalu panjang lebar mengikuti iramanya. Saya mau bertanya kepada saudara. Anak Maria itu di mana disebutkan sebagai Tuhan negeri Israel? Atau Tuhan negeri Yudea? Atau Tuhan negeri Golgota? Atau Tuhan negeri Patikan? Atau Tuhan negeri apa? Dia Tuhan di mana Yesusmu itu? Kalau Tuhanku kan disebut negeri Mekah, menggugurkan semua dewa-dewa yang ada di Mekah pada saat itu. Oke? Negeri Mekah, Tuhan-Tuhannya, sembahan-sembahannya itu digugurkan dengan adanya Tuhan yang maha besar, yaitu Tuhan yang skala besar, Tuhan negeri Mekah. Nah sekarang saya minta di kitab saudara disebutkan Yesus itu Tuhan negeri Yudea itu di mana? Atau Tuhan negeri Yerusalem itu di mana? Silakan. Oke. Iya. Kau dengar saya Juma. Iya. Kau Iya. belum bisa menjawab pertanyaan. Tolong pertanyaan saya dulu Anda jawab. Di mana Yesus? Kenapa takut miu-miu deh? Gini Di mana Yesus disebut sebagai Tuhan negeri Israel atau Tuhan negeri Yudea? Coba silakan. Juma miu-miu. Silakan. Saya ngomong di mute terus. Gimana ini? Panik. Ayo. Nggak mampu bilang Juma. Aku nggak mampu sama kau debater. Di mana? Jawab dulu. Menyerah sudah. Bukan. Jangan di-mute ya. Jangan di Dengarin mute. saya. Dengarin. Makanya Ya, menjawab. dengarin. Makanya jawab pertanyaan Dengarin. saya. Jawab Bisa ngomong dulu. ke saya? Jawab dulu Bisa baru nggak ngomong Anda saya? bertanya. Nah, silakan. Bisa nggak ngomong saya? Silakan. Saya tadi kan bertanya sama kamu. Jelas Al-Quranmu mengatakan, Quraisy 3, aku disuruh menyembah Tuhan negeri Quraisy 3. Ka'bah. Tuhan negeri Mekah, bukan Iya. Allah SWT. Kau tadi mengatakan bahwa yang di Mekah itu adalah Allah SWT. Yes. Jadi Allah SWT itu tidak pernah ada. Allah SWT itu adalah Dewa Hubal. Kata siapa? Dewa Katamu. Hubal. Itu katamu. Itu kan katamu. Silakan aja. Sekarang pertanyaan saya silakan. Kenapa di mute? Waduh, Pertanyaan saya silakan bisa nggak Anda saya jawab. ngomong? Tadi kau ngomong saya nggak potong. Sekarang Pertanyaan saya dijawab. cuma satu loh. Saya jawab dulu. Iya, kan saya sudah jelaskan. Pertanyaan saya baru saya jawab pertanyaanmu. Jelaskan. Kau bilang Dewa Hubal itu, kau bilang Allah SWT itu adalah apa? Buka kameramu boleh nggak? Buka kameramu boleh nggak? Si Muhammad Buka menyembah kamera Tuhan boleh nggak? Ka'bah dengan Tuhan Mekah. Nah, Buka kameramu boleh nggak? Buka kamera. Hubal. Makanya itu mengampuni dosa Islam. Silakan giliranmu pertanyaan saya. Pertanyaan saya silakan. Kenapa Pertanyaan itu saya. mengampuni dosa? Pertanyaan Allah saya. SWT mengampuni dosa Islam. Kenapa Pertanyaan bukan SWT? saya. Kenapa? Pertanyaan saya, silakan. Pertanyaan saya, saudara, di mana Yesus dikatakan? Aku menyerah debater, nggak mampu saya. Saya tidak menyerah. Kamu yang tidak paham. Kamu yang tidak paham penjelasan saya. Sekarang giliranmu menjawab pertanyaan saya. Giliranmu. Cuma inilah kualitas komalmu. Giliranmu. Ngomong di mute. Jawab pertanyaan saya. Di mana Yesus disebut Tuhan negeri Bethlehem? Silakan. Oke, ya, Silakan. dengarin. Saya Ya. jawab tahu. Saya jawab nanti jawab lah pertanyaan saya. Iya. Dengarin. Lukas 2 ayat 11. Malaikat mengatakan akan lahir seorang juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Kota Daud Yerusalem. Oke. Kristus Oke. Tuhan di kota Daud. Sudah. Sekarang Oke. tanya pertanyaan saya. Oke, Jawab baik, pertanyaan baik, saya. Kenapa Islam menyembah Dewa Baik. Hubal? Sekarang Kenapa batu disembah ketika Dewa Anda Hubal, membawa eh? Lukas, Kenapa batu disewa? dengar, gantian kita. Ketika Jawab Anda membawa dulu. Lukas 2 nomor 11, yang lahir di situ adalah orang. Jawab. Yang lahir itu adalah orang yang diurapi di kota Daud yang lahir, bukan Tuhan yang lahir. Bukan Tuhan yang lahir di kota Daud, bukan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan di kota Daud. Halo. Mana ini? Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan di kota Daud, apakah Yesus itu Tuhan alam semesta?
Gini kualitas Juma Miut. Enggak, pertanyaan saya, apakah Yesus itu Takut. Tuhan alam semesta? Di mana dalilnya? Oke. Oke lah saya ikuti maunya Anda. Yesus itu Tuhan di kota Daud, meskipun artinya, meskipun Dari tadi terjemahannya kau tidak ngomong, seperti saya itu. ngomong nggak bisa di mute. Oke, Saya ngomong meskipun di mute. terjemahannya tidak seperti itu. Sekarang rupanya di kualitasmu mana gini, rupanya. dalilnya Saya pikir Yesus kau itu pintar, disebut ternyata Tuhan alam semesta? Silakan. goblok kau tuh mah, gak ada ilmu. Ya sekarang jangan kau maki-maki Muncul kau Pak. tuyul. Pemakan dedak. Jangan kau maki-maki. Santai aja kau pemakan dedak. Pemakan dedak gimana kau ini? Maki-maki aja Ayo terus dari diskusi tadi. baik, jangan mute saya. Maki-maki aja terus. Maki-maki terus. Anda mengatakan Yesus Tuhan di kota Daud. Ya itu salah tafsir, salah terjemah. Kita ikutilah supaya kau senang. Mana dalilnya Yesus Tuhan alam semesta? Nggak ada kan? Nggak ada. Orang stres. Terus kalau kita minta mana dalilnya bahwa negeri Mekah itu yang disembah oleh Nabi Muhammad adalah dewa Hubal juga, mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Jadi Kristen ini memang bagian dari mereka ada yang dicetak menjadi penghujat kayak tadi, teman-teman. Oke. Kalau dia mau diskusi baik sih enggak kayak begitu. Karena memang dia nggak mau diskusi baik ya kayak gitulah jadinya. Tapi Bang Zuma udah sabar loh teman-teman. Ntar dulu saya izin sebentar ngomong setengah menit. Kalau Allah itu di sana dewa Hubal, jadi pengertiannya begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa Hubal. Firman itu adalah dewa Hubal. Setuju? Iya. Setuju. Ya, Kejadian 1 nomor 2, roh dewa Hubal melayang-layang di atas permukaan air. Yesus adalah anak dewa Hubal. Kan banyak di Bible tuh, Yesus anak Allah tuh. Jadi Yesus adalah anak dewa Hubal. Masih mau datang besok. Lanjut. Oke, teman kita Steph. Ini kenapa nggak bisa ini ya, komalnya ya? Apa Gurunda? Gimana? Jangan saya besar sendiri gitu maksudnya, Dek. Jika ini dong, moderator. Oh gitu, oke. Gini Gurunda. Ya, gitulah. Oke. Kita sapa dulu ya. Halo Steph dulu ya. Mana tadi penyembah kelamin itu? Udah hilang dia. Pulang. Mantap. Nggak Ada bisa Ruda diskusi. tadi melayang. Nggak bisa diskusi. Oh. Halo Steph. Bertengkar iya. Steph. Yang lucunya Gurunda, dia bertanya, dia yang menyimpulkan. Bahlul, Ya, dia sudah bikin materi untuk menghujat. Anjir di print Gurunda 1000-an loh, di print loh. Ngeri Itu kali. jadi inget gua dulu itu waktu sebelum dialog ngeprint dulu itu. Zaman dulu banget 2020 kayaknya. Iya, terus gini Aki Kores, tadi kan tulisannya kan dia karang-karang sendiri itu kan bahwasanya Allah adalah begini, Allah adalah begitu. Kan Allah, gitu kan? apa? Dewa Hubal, Ka'bah abad 4 Masehi. Waduh, Apalah ini. gua jago itu bikin gitu. Ya ini ada yang naik nih. Laslo ini mau ngeripot atau gimana nih? Udah turun. Halo Master, halo Steph. Steph nggak monitor ya? Halo, selamat sore. Oke, selamat sore. Master ini dari Kristen atau dari Katolik, Bang? Saya Kristen tapi tidak pernah ke gereja dari kecil. Oh, mau tobat. Oke, silakan Gurunda, mau tobat Gurunda. Karena enggak, tidak percaya juga kan dari kecil kan. Karena Wih. lingkungan kami Islam semua di sini. Oh, gitu. Betul Gurunda semua. Gurunda semua? Abangku? Iya. Saya Ya, sering beliau. ikuti Silakan. juga apa namanya mengikuti setengah jam ini Gurunda, setengah jam logging Din. Setengah jam Silakan, logging ini. silakan Bang Master sama Gurunda semua ya. Silakan Bang Master. Saya lagi mencari juga nih Bang. Mencari kebenaran juga kan. Tapi setiap hari saya ikuti itu YouTube Abang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doakan saya dapat ini nanti. Apa namanya itu?
panggilan apa? Panggilan Hidayah, ya? hidayah, hidayah. Ya, hidayah. Amin. Jangan lewat setengah jam Gurunda, jangan lewat setengah jam login. Iya. Menurut pandangan saudara terkait agama Kristen dulu nih, dengan akal sehat, menurut Anda itu masuk akal atau tidak? Setelah saya mengikuti kajian abang setiap hari, udah hampir 2 bulan ini, memang tidak masuk di akal. Enggak masuk akal. Ya, Kalau Tuhan yang diperkenalkan Al-Quran, sudah saya Ahad. ini juga, sudah saya Ya, gimana? pahami juga. Saya pahami memang Tuhan itu pencipta semesta alam dan satu-satunya. iya, Tapi Masya Allah. yang ingin saya cari ini apa namanya? Cara untuk belajar Al-Quran itu sama untuk belajar ngaji. Karena kalau dari segi umur, saya umur udah 50. Abang tinggal di mana? Kalau saya tinggal di Riau, Riau banyak orang-orang beragama di sana. di Banyak lingkungan orang saya, Islam taat. di Anda di lingkungan pedalaman? Iya, di lingkungan saya ini kami cuma 3 rumah Kristen, selain itu Muslim. Oh, berarti sudah lama dengarkan tentang Islam berarti ya? Sudah cuma mungkin karena belum dapat panggilan. Masya Allah. Di daerah mana bang kalau boleh tahu di Riau? Kami di ini bang, di Kampar bang, di kebun sawit. Kampar Plasma. di kebun. Di Plasma. Iya. Nggak sama dekatan sama si Logika. Topik. Logika. Saya biasanya masuk di YouTube, jadi TikToknya baru bikin. Iya, terus berarti tinggal tunggu guru ngaji. Kenapa nggak Nah. Islam aja dulu bang? Habis itu cari guru ngaji. Memang Nanti bisa kami gitu, Bang. bantu. Bisa. Masuk Islam Apa dulu. Nggak Setelah cari masuk guru ngaji dulu. Masuk Islam dulu, habis itu nanti cari guru ngajinya. Jadi sama seperti anak SD, masuk sekolah dulu, nanti setelah masuk terdaftar baru belajar. Ada pernah saya sampai ke Kota Pekanbaru di masjid apa itu namanya yang di besar juga, Masjid Abu Darda. Iya. Saya coba masuk ke sana. Tapi karena apa namanya kan pas kebetulan lagi ada acara juga mungkin. Saya jadi malu. Terlampau banyak orang. Oh. Iya. Itu jauh dari kota ini, Pekanbaru. Kalau ke tempat saya 2 jam. Oh, dekat. Ya. Iya. Kalau ini bang, kalau bisa, kalau memang sudah yakin Islam itu benar, masuk Islam dulu. Nanti setelah masuk Islam baru belajar Islam. Sama seperti ketika anak-anak SD daftar sekolah. Jadi tidak pintar dulu baru daftar sekolah. Masuk dulu sekolah baru belajar. Al-Quran bahasa Indonesia saya sudah download. Sudah coba-coba baca-baca juga bahasa Indonesianya. Tapi Oh mungkin gitu terjemahannya. mungkin banyak salah bacaannya. Yang penting saya belajar dulu. Kalau sudah hafal 3 ayat 4 ayat baru saya coba nanti. Oh iya. Kalau Yesus bukan lagi Tuhan menurut abang ini. Sudah enggak lagi. Semenjak saya dengar abang ceramah 2 bulan ini saya udah enggak yakin lagi. 1000% enggak yakin lagi. Tapi KTP abang masih KTP Kristen. Masih. Tapi semenjak 2 bulan ini saya dengar di YouTube, saya udah nggak yakin lagi. Sudah hilang itu keyakinan saya sama sekali. Tadinya Katolik atau Protestan? Takbir, Allah Akbar. Katolik. Allahu Akbar, Masya Allah. Katolik tadinya bang? Iya, tapi Katolik, tapi kita karena di sini nggak ada gereja, karena di daerah sini memang nggak ada gereja sama sekali. Kalau mau ke gereja harus ke Pekanbaru dulu, jauh. Tapi Bibelnya ada. Ada di rumah. Kalau saya sekarang lagi kerja di kebun. Oh gitu. Masya Allah. Jadi di KTP masih Katolik atau Protestan ini? Katolik. Katolik. Nanti kalau misalnya abang ini mau syahadat, entah lusa atau besok atau sebentar malam, boleh nggak nanti buka kamera bang?
Saya coba nanti ya. Soalnya ini akun saya kan saya baru buka TikTok ini. Belum pernah buka TikTok. Enggak, kalau misalnya abang bersedia, bisa kok diminta sama netizen, sahabat-sahabat untuk follow langsung 1000 lebih itu. Kalau memang abang bersedia, yakin Islam itu benar, kirim KTP ke kami biar kami buatkan sertifikat Islam. Kalau Supaya- boleh minta bantu sama abang ini, yang di Iya. daerah sini kalau abang ada referensi yang ustadz yang bisa aja di daerah sini aja. Jadi ibaratnya masyarakat tahu kalau dari kalau dari HP sini, saya kan ingin tahu juga masyarakat daerah saya tahu masuk Islam kan gitu maksudnya. Kalau ada referensinya yang di daerah sini aja. Justru itu Bang, di Riau itu ada ada cabang kami, perwakilan kami di Riau. Di Dan mana itu, besar Bang? di sana, di Riau, di kota Pekanbarunya. Di mana itu bang? Di Pekanbaru, tepatnya saya tidak paham, tapi kita punya ada kantor wilayah di sana. Ada pengurus wilayah di Pekanbaru itu. Atau coba Kalau nanti misalnya saya cari abang juga- bersedia, saya cari juga ya. nah kalau bersedia nanti kita live-kan di sini, buka kamera, kita undang ketuanya supaya nanti di sana ketuanya yang membimbing abang ini untuk belajar Islam. Nah, ya itu maksud saya. Biar ada Ya. yang membimbing. Kalau dari Ya, jauh ini kan ibaratnya kan setelah dibimbing mengucap 2 kalimat syahadat untuk belajar ngaji itu. Tapi kalau ada tempat Ada di Rio itu kita banyak, alhamdulillah. Di Pekanbaru itu banyak. Ada Ustaz Sugi juga di sana. karena ada kalau beberapa yang cuma keinginan masuk-masuk aja kan tidak belajar kan percuma juga. Iya betul. Makanya saya katakan kalau abang ini mau serius, nanti setor KTP-nya ke kami islamkan berdasarkan dengan KTP-nya sebagai bukti dokumentasi untuk bukti ke negara bahwa saudara sudah masuk Islam dengan bukti adanya sertifikat dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Habis itu nanti dicarikan guru untuk belajar Al-Quran, belajar tentang Islam. Gitu abangku. Jadi 3.000 mata memandang, menyaksikan bahwa saudara sudah betul-betul meluk Islam. Jadi seluruh orang yang ada di Islam di Indonesia ini menyaksikan itu. Iya, iya. Gitu abangku. Itu kira-kira kapan bisanya? Biar kita panggilkan teman yang ada di Riau sana. Ada Ahi Sugi, ada Dinda Alfi juga. Beliau bisa ngajar abang ngaji. Ya, saya telepon Ini sekarang apa bisa namanya? itu. Saya telepon apa, sekarang Bang? bisa itu, suruh ke sini. Saya minta waktu 2 hari atau 3 hari ini dulu bang. Kalau sudah Boleh. ada istri saya dan anak-anak saya kan semua kan. Tapi Iya. kalau dengan Istri anak-anak- juga. anak-anak semuanya sudah belajar ngaji di dekat PT itu kan, di musola PT kan, udah ikut-ikutan sama kawan-kawannya. Alhamdulillah nggak dilarang bang ya, nggak. Enggak, kalau saya nggak pernah ngelarang anak-anak bang, karena gini, kita kan lingkungan di sini memang cuma 3 rumah yang Islam. Kristen, 3 rumah yang Kristen, selebihnya Oh. Muslim. Jadi musola masjid banyak. Setiap hari kita mendengarkan itu kan. Cuma anak-anak sudah mulai belajar. Kami yang tua-tua ini yang ada Iya, iya, iya. rasa malunya. Iya. Bagus itu bang. Kalau anak-anak saya udah 3 tahun belakangan ini udah saya suruh-suruh ke sana juga pergi belajar, kawan berteman-teman lah semua ke sana. Sebelum itu kan sudah belajar. Saya Izin mulai izin Bang Master. ini kan, Bang ya, Master kalau boleh tahu kamparnya kampar kiri atau kampar Bangkinan, Bang? kami di PT bang, di Kampar Bangkinang bang. Di kampar mana? Kampar Bangkinan ya? Bangkinang, ya. Oke, kampar Bangkinan. Oke, lanjut. Saya kenanya di waktu baca ini Bang Zuma baca apa sih itu surat Al-Kafirun. Oh iya. Masya Itu saya Allah. mulai rasanya. Dan saya ikuti setiap hari YouTube-nya kan selama 2 bulan ini. Ternyata memang Terima kasih abang. ya baru saya tahu. Kalau udah yakin syahadat aja sekarang, mumpung banyak yang nyaksikan ini.
Kalau udah yakin langsung setor KTP, langsung open cam sekarang bisa ini. Kitanya ini bang, apa namanya, mau pulang ke rumah dulu. Saya kan juga mengajak anak istri saya semua. Oh gitu, mantap. Ya kalau gitu di sini aja. Kan anak-anak semuanya kan sudah belajar. Tinggal kita berdua aja yang tua-tua ini belum. Ya udah, rencananya pulang kapan? Sebentar Jam malam berapa? aja, Pak Sekjen sebentar malam saja. Biar sama istrinya kan masih di kebun dia. Ya kalau Masih gitu dikirim sekarang, Bang. nomor WA di apa? Ditulis aja. Ada nomor WA kan? Ada. Oke, saya catat ya. Saya Bisa DM ya. tulisan. Saya DM ya. Sekarang saya DM ya. Sekarang ya. Iya. Tunggu, saya DM dulu bentar. Kalau DM di mana lihatnya itu bang? Kalau DM? Masuk di pesan TikTok. Oh iya ya. Nanti saya coba lihat nanti. Nanti berbagi nomor kontak bang, karena Islam itu kan bersaudara tuh abangku. Iya. Jadi kalau abang sudah masuk Islam, ya apa yang abang rasakan juga kami rasakan. Kalau ada sesuatu yang bisa kami bantu. Anak-anak kita mau belajar ngaji, ada yang kami bisa bantu, kita bantu, kan gitu abang. Karena Islam itu satu tubuh, ketika tubuh yang lain sakit, maka tubuh yang lain pasti merasakan. Nah ini ya bang dengarnya. Orang azan daerah sini. Iya. Sudah saya DM bang. Sudah saya pesan ya. Saya kirim pesan. Abang buka ke pesan, terus kemudian dilihat itu. Ah itu saya itu. Yang ini nih, yang paling pojok kanan atas ini saya yang ngomong ini. Apologi apa? Apolak-polak, betul. Apolak-polak, iya betul. Oke Gitu ya, bang, Bang? terima kasih semua bang ya. Saya baca Dikirim dulu, ya Bang, nomor WA-nya ya bang. Iya bang. Oke, Mudah-mudahan. siap. Yo, selamat sore. Sorry bang. Sore. Cara turun gimana bang? Waduh mak, diturunin apa enggak ini? Diturunin gurunda? Iya cara turunnya, saya nggak ngerti. Oh ya udah, saya bantu turun ya. Langsung Iya. dibalas ya, saya DM saya ya. Iya. Ya oke. Lama bisa naik gak bisa turun ya, kasihan. Tapi beliau semangat kali gurunda. Insya Allah. Iya. Halo Bang Erik. Den siapa nih? Den Erik. Halo. Sersan. Den Erik nggak ada suara ya? Oke, makasih Bang. Sersan juga turun lagi. Tadi udah turun itu si Master. Sudah, abangku. Oh gitu. Ya katanya mau ngajak anak istrinya sekalian sih katanya. Tapi ya semoga aja. Pokoknya kalau beliau udah kirim nomor WA berarti minimal kelihatan serius lah ya. Saya sampai netes air mata loh. Iya bangku. Kita sabar dulu ya. Wih, kita mental apa ini? Halo Darmaji. Ada blik. Darmaji. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Darmaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dabling nggak, Bah. Halo ya. Hati-hati Dewa Hubal kemana-mana. Naik lagi tadi debat terus pembasmi. Coba basmi gua dong. Lo di sini lo gua buktiin lo kalau lo di sini gua buktikan kalau lu yang nyembah dewa. Oh, double ya. Dia double tuh. Halo Sony. Weng. 25 tuh gak ngecek dulu nafsu itu berapa sih aku? Cek dulu lah kalau 25, siapa tahu 35 aslinya. Iya, betul. Itu ya? Kemal love. Halo love. Dalam baji kemah. Halo. Nanda, halo Nanda.
Nanda? Ini turun atau open cam nih? Kok hitam begitu? Iya. Kebanyakan teman-teman yang tap-tap layar biasanya itu kecantol gitu loh. Teman-teman dicek ya yang tap-tap layar ya. Kenapa bisa tap-tap layar kepencet multi-gas? Anu, Di bawah mereka tap-tapnya. multigasnya di atas 4 ini loh. 4 ini ketika mereka tap-tap layar di situ minta itu. Oh alah. Jangan di situ Ikhwan, di yang hitam-hitam ini loh. Di chat yang belah kanannya. Oh. Ya tadi kepencet Bang tuh kan, bilangin juga apa. Bener nggak Aki Kores? Salah. Iya tadi Pokoknya kalau Aki Ardiansa ngomong salah. Oke. Maaf kepencet. Kan? Tuh, bener nggak? Bener. Iya nggak apa-apa. Ini dibantuin turun. Saya muslimah, host. Masya Allah. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Siap. Gua tap-tap lope banyak banget. Bisa makanya Bang Udin buat Halo Van. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Van, halo Tunggal. Halo juga. Selamat siang. Selamat siang. Abang Tunggal, dari mana kalau boleh tahu Bang? Muslim atau Kristen? Kita posisi kita di Dumai nih. Kristen atau Islam Bang? Dumai. Hah? Dumai. Kristen atau Islam? Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Bang? Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Loh, kemana? Kepental. Beliau. Udah salam turun nih. Gitu kalau muslim. Halo Bani Mars. Loh, otomatis dia. Otomatis dia. Setiap ada yang naik doubling semua ya. Iya. Pan? Muslim bang, muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 14 tuh. Loh, banyak kali di bawah ini. Ini jangan-jangan semuanya tetap layar semua ini. Kok bisa otomatis turunnya Bang Zuma? Halo. Iya, jadi settingannya gitu akhi. Pas Gurunda Solo yang muslim habis salam dia turun sendiri. Wah. Iya. Baik Bang Zuma, ini kita posisi Tepang. Kepencet, turunkan. Oh, iya. Terus putus ya? Kepencet, turunkan. Mau tap. Bang Tunggal ada rencana kawin lagi Pak? Halo. Ada rencana mau kawin lagi katanya? Hah? Katanya mau kawin lagi Pak. Sama siapa? Loh, Pak RT tadi telepon saya. Cukup satu untuk istri kita. Halo? Nggak pakai baju Pak. Halo. Pakai baju dulu lah Pak, on cam. Ya ini kebetulan juga sudah azan ini. Mohon maaf saya nanti ada siap sholat nanti gabung lagi. Oh iya Pak, ya Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini keren ya, alhamdulillah. 2 orang Kristen mau syahadat. Mantap. Satu dari Bangkinan, satu dari Sumatera tadi ya. Kenapa tadi abang kita itu mau kawin? Menganti. Ya kan nanya Pak RT nelpon. Asal menganti tahu ya kalau orang itu mau kawin ya. Kamu wajah-wajah Buka gitu. kamera nggak pakai baju. Habis di itu mau sini. ke masjid. Kurang kerjaan. Soro santri sama kipas-kipas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Da, Gurunda sekalian semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin nih mak bang, masih belajar bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering nonton Gurunda ini. Ini baru pertama sekali Alhamdulillah. Komal sama Gurunda Zuma. Semoga Alhamdulillah. agama Subhanallah, Nabi subhanallah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jihad Islam jaya terus. Kalau Amin. Gurunda Zuma di Bengkulu pernah datang ke Gurunda? Belum bang, belum. Oh, aku di Bengkulu bang. Bengkulu itu Sumatera mana? Selatan bang. Tapi dia udah provinsi Gurunda. Oh iya. Ya Bengkulu udah Lampung kan, lurus terus kan nyampe Bengkulu Gurunda. Oh siap. Tapi alhamdulillah mayoritas di Bengkulu 90% tuh Islam. Muslim semua. Muslim semua, Islam Muslim semua. ya. Islam semua. Yang datang pun pendatang mungkin yang non Muslim. Makanya nunggu-nunggu barangkali Gurunda nanti bisa mampir kemana ke Bengkulu. Insya Allah nanti bakal di sini banyak saudara juga di sini. Amin. Makanan khasnya Bengkulu apa bang? Jenis dodol namanya tuh lempuk. Oh lempuk. Lurus itu bang. Lempuk. Ya kayak dodol. Bukan lanyuk. Lempuk durian bang. Oh Ini peta kirain pengusahanya. lanyuk Peta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lempuk itu namanya agak panjang bang, gede-gede bang, kayak apa? Dodol tapi ukuran lemang bang. Oh besar berarti. Iya besar. Ciri khasnya lempuk durian. Bang ada rencana nggak meninggalkan Bengkulu? Aku dulu sudah di Jakarta, abang dah. Gurunda udah di Jakarta dulu, lama juga. Jakarta. Cuma nanya bang. Nanti kalau kita berangkat lagi ke Jawa nanti tak mampir di rumah Bang Da Gurunda. Maksud saya siapa tahu mau buka kantor cabang di Sulawesi bang. Kalau sampai di Sulawesi bukan dodol lagi namanya, kandora. Dempo. Iya. Oh dompo. Hampir sama ya namanya. Kan sini lempuk. Ya. Kalau di Jawa namanya empok. Tukiem. Betawi empok. Empok Ya juga. udah kita sambut dulu nih penjilat matahari. Kok ada matahari dijilat sih? Ya bang. Ya. Dari Namanya Madura, kok Bang. aneh banget. Iya, Silakan. dari Madura. Dari Madura. Namanya itu terinspirasi dari apa itu ya? Cuman itu nama dulu bang, pas aku main kasti bang. Sebenarnya nggak ada artinya ini. Aduh namanya Ini mempelajari ilmu kepala ya. Pemain bola kasti itu dulu. Pemain, nama grup. Oh. Kalian dulu belajar ilmu kebal ya? Oh enggak juga lah bang. Kebal. Ada rencana Matahari meninggalkan dijilat. kampung halaman bang? Enggak boleh ya bang. Mana aku mau ninggalin Madura bang. Madura Islam tulin semua bang. Tetap semangat ya di sana ya bang ya. Jangan Ya. kemana-mana. Yap. Jangan kemana-mana bang. Ya bang. Bang Cuma semoga sehat selalu. Ya bang. Tanah di belakang rumah udah Amin. dijual belum? Tanah kosong. Udah dijual? Belum bang. Ya udah, kalau udah laku bagi-bagi ya. Ya bang. Kasih. Man rahasia nggak tahu ya. Disuruh lalat tinggalkan kampungnya. Suruh pergi meninggalkan kampung halaman. Nah ini intermezzo teman-teman. Sambil menunggu Mbak Sun.
Mbak Sun. Banyak juga yang minta permintaan ini ya. Aku nggak lihat, saya nggak moderator banyak Mbak. Saya nggak bisa pilih-pilih. Oh begitu. Iya. Walah. Padahal sudah dari moderator dari tadi. Yang moderator sini cuma Kores doang. Apa namanya ini yang satu nih? Sumatera City. Sumanto. Sumatera City berarti Medan. Medan. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bukan Medan, bang. Asli Padang bang. Ya. Padang Palimpuan. Dan Sumatera Barat, Padang. Oh. Nek, Dekat. gini bang, mau nanya gitu kan lah, sebenarnya lah lambat nah pengen naik kan. Sebelum lah pernah nah pengen naik tapi belum ada dinaikin gitu kan. Tapi kita nah pengen nanya gitu kan. Soal sehari-hari kita tuh kan cukur rambut. Jadi pelanggan kita tuh kan banyak juga Kristen tuh bang. Ada juga pelangganku tuh orang Kristen, pelanggan tetap gitu kan, laki bini sering sini gitu kan. Pernah aku menanya sama bininya kan, samanya gitu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pernah aku bertanya sama dia gitu kan, Tetap layar. Mantap. sama pelangganku tuh kan, kamu agama kamu apa? Kristen katanya. Kristen apa? Katolik katanya. Berarti Tuhan kamu siapa? Yesus katanya. Kamu percaya enggak sama Tuhan kamu? Enggak katanya. Gimana kamu enggak percaya sedangkan kamu Kristen kataku kan. Tuh yang kedua, pernah juga aku bertanya tentang apa yang dialaminya, apa yang dialamin sama istrinya dan sama diriku si bang gitu kan. Tapi yang dialamin sama istrinya katanya dia pernah didatangin Yesus di dalam mimpi, kan kata dia. Nah, sedangkan di diriku selama di masa kesulitan masaku dulu gitu kan, alhamdulillah ya atas izin Maha Kuasa, alhamdulillah adalah pertolongan dari Maha Kuasa itu langsung gitu kan. Sampai terakhir aku mau nikah gitu kan, pernah aku ngomong sama sepupuku, sebulan habis menikah, sebulan kurang lebih habis lebaran ku menikah. Kalau sebulan kurang lebih habis lebaran ku menikah, berarti Allah tuh ada. Allah tuh Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini kemana Siapa ini? ini bang? Abangku. Nah, Yang dicukur tadi banyak kutunya bang. nah gini bang, soal kita tanggapan abang, terutama kayak Bang Zuma, penjelasan dari Bang Zuma gitu kan, tanggapan dari Bang Zuma gitu kan, sama yang lain gitu kan. Terkait apa ini bang? Orang cukur. Terkait antara bantuan Maha Kuasa langsung menolong umatnya daripada yang didatangin dalam mimpi bang. Yang datang dalam mimpi Yesus. Nah tuh, soal baru 3 hari ke belakang kurang lebih kata istrinya kan, dia ngomong ku pernah didatangin sama Yesus di dalam mimpi katanya. Kalau Yesus datang dalam mimpi, bangunkan bang, bangunkan biar enggak ini. Dibangunkan orangnya. Biar dia sadar kalau dia lagi mimpi. Jadi ku tanya gitu kan, berarti kalau kamu didatangin Yesus di dalam mimpi, berarti kamu percaya itu adalah Tuhan katanya. Ya percaya katanya. Berarti kamu percaya itu adalah Tuhan yang langsung menyadarkan kamu, sedangkan di diriku beda kataku. Malahan ku selama di masa perjalanan hidupku, alhamdulillah Maha Kuasa langsung menolongku, membantuku. Tapi kalau masalah mimpi itu, kalau bagi kami sebagai umat Islam bunga tidur. Tapi tanggapan Bang Zuma gimana gitu kan, kalau masalah yang didatangin dalam mimpi itu kan, apakah Itu iblis itu bang. berbagai Tuhan tidak mungkin datang dalam mimpi manusia, apalagi dalam bentuk manusia. Itu iblis itu. ya bang? Jadi totalnya 296.000 Pak.
Silakan mau dibayar tunai apa kas ini? Waduh, Akhi Ardi. Itu udah pasti palsu itu, karena kalau misalnya beneran itu Akhi Sumatera ya, nggak mungkin pakai nama terjemahan. Yesus itu kan nama terjemahan, itu bukan nama asli. Yesus datang nanti bukan dalam mimpi, Bang. Dalam dunia nyata. Diiringi matahari nggak bersinar lagi. Ya alhamdulillah sih sejak mendengar apa yang dari ucapan Mas sama Bang Zuma sendiri kan lah berapa lama nih ku dengar gitu kan, alhamdulillah bagiku pun sebagai umat Islam tidak menggoyah pun sedikit keimananku gitu kan, maupun kayak apa gitu Oh, kan. jadi maksudnya tadi orang itu cerita supaya Anda goyah. Hanya Ya, gara-gara gitu. mimpi. Aduh, Nah, soal rendah kali. Bukan dia nanya duluan, Gurunda. Ini Sumatera Bukannya City-nya kita nanya goyah. duluan. bukannya kita goyah gitu kan, masalah Enggak, tanggapan. maksudnya orang itu lemah kali ilmunya kalau mau menggoyahkan umat Islam hanya gara-gara mimpinya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderatornya kreatif ini. Ya. Jadi gitu. Yesus itu kalau datang dalam mimpi bawa namanya Yesus, fix palsu itu. Karena Yesusnya aja namanya terjemahan. Mana ada orang Bani Israel ngasih nama-nama Yunani. Nanti kalau kayak gitu lagi, Akhi tanya gitu, itu taunya Yesus dari mana gitu. Gini Bang, ada satu yang mau nanya lagi Bang. Yang pernah aku bertanya sama teman tuh kan, Ah boleh. Tuhannya Yang banyak aja Akhi, mumpung lagi ketemu Gurunda. Tuhannya Yesus, tapi dia tidak percaya dengan Tuhannya. Gimana tanggapan Abang tentang itu tuh Bang? Iya, mungkin Mana tuh, sama Bunda? seperti kita. Mungkin sama seperti kita umat Islam ini mengaku Tuhannya Allah tapi tidak sholat. Sama kayaknya. Karena kalau orang bersaksi dan kesaksiannya itu betul, maka orang itu akan membuktikan kesaksiannya. Tiada Tuhan selain Allah, ya saksikanlah, buktikanlah kesaksianmu itu. Jangan hanya mengatakan tiada Tuhan selain Allah tapi nggak sholat. Nah sama mungkin mengaku Yesus itu Tuhan tapi nggak sembah Yesus, nggak percaya Yesus itu Tuhan. Cuman dia langsung katakan kalau nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kalau kita umat Islam mungkin mulut mengatakan bersaksi Tuhan itu Allah tetapi tidak sholat, ya itu diragukan syahadatnya. Nih ada sih, ini Gurunda apa namanya, bertanya itu? tentang pribadiku sih Bang. Nanya ke Bang Zuma, minta penjelasan dari arahan dari Bang Zuma untuk diriku gitu kan. Alhamdulillah Mantap. gitu kan. Sebelumnya kan ku rutin sholat gitu kan. Semakin sholat kenapa semakin kuat godaan gitu kan. Gimana cara ngatasinya gitu kan. Ya itulah bukti Bang. Kalau kita itu orang benar, kalau sholat kita itu membuat kita kemudian tidak ada lagi godaan, tidak ada lagi bisikan-bisikan untuk bermaksiat, itu juga bahaya. Itu juga mencurigakan karena iblis itu menggoda orang-orang beriman. Kalau tidak beriman, tidak digoda lagi. Ngapain digoda orang nggak beriman? Wong dia sudah sekelompok dengan orang-orang dengan iblis. Jadi orang beriman itu yang digoda untuk bermaksiat. Jadi kalau ada iblis yang datang menggoda, itu menandakan bahwa Anda sudah masuk dalam kategori orang beriman. Kalau orang tidak beriman tidak digoda lagi. Kayak bom-bom, Edis, itu nggak digoda. Mau digoda kayak mana? Justru dia adalah senjata iblis untuk menggoda manusia kok. Jadi kalau kita semakin sholat, semakin banyak godaan, menandakan bahwa ya kita berhasil untuk membuat iblis itu goyang gitu Bang. Tapi bertahan, makanya ada di dalam sholat itu selalu minta
untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus supaya jangan bengkok setelah itu, begitu. Ya, terima kasih banyak Bang atas pencerahannya buat kita gitu. Iya, jadi tetap istiqomah, jangan goyah. Semakin gencaran datang dari iblis menggoda, semakin kuat dan semakin yakin. Inilah bukti bahwa agamaku benar. Ya udah Bang, itu aja dulu ya Bang. Terima kasih buat pencerahan buat saya ya, Bang. Oke, makasih saudara. Thank you. Sehat terus Bang. Semoga murah rezeki, panjang umur, sehat Amin. selalu. Amin, Mana amin, yang tergoyahkan amin. imannya, mudah-mudahan kuat dengan keteguhannya gitu kan, dengan kepercayaannya masing-masing. Ya udah, pamit dulu ya Bang. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hah? Hermanilo, Kristen atau Katolik? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Islam, Bang. Jadi Enggak, bukan itu Hermanilo yang baru masuk. Iya, yang baru masuk yang gue tanya. Iya, siap. Alhamdulillah ya Islam, Bang. Oh, alhamdulillah sih, mantap, dua-duanya Islam. Ya, silakan. Ini uang pusat. Apa yang mau disampaikan? Karena saya gini ya, saya kok tambah menyukai rumah lintas agama ya. Yang awalnya saya menyukai rum politik, terus akhirnya saya kenal sama Bang Suma ini di live gitu loh. Saya ikuti kok suka mendengarkan gitu loh. Biasanya saya di rum politik, Bang. Itu, Islam juga mengajarkan politik, akhi. Politik putih. Syiasah. Jadi disitulah saya selalu mengikuti Bang Suma. Oh, seperti ini. Jadi sangat luar biasa ya, Bang Suma ini memberikan kebenaran apa yang selama ini diajarkan oleh guru-guru kita itu loh ya, Nabi kita. Jadi supaya orang yang nggak paham itu bisa paham gitu loh. Sangat luar biasa. Semangat Bang Suma, itu aja. Alhamdulillah, thank you akhi, testimoni positifnya, mantap. Ya, ada Hermanilo, apa mau disampaikan? Silakan. Ntar dulu, Bang, ntar dulu. Ntar dulu. Oke. Ini ada WhatsApp, WA. Ada yang mau disampaikan? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, rekan-rekan semua. Ya, saya Muslim. Alhamdulillah. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah. Ya. Kapuas, Ya, Kalimantan saya Tengah. Baru ini aja. Ya, benar. Salam buat teman-teman, rekan-rekan mujahid, apologet Islam, Bang Zuma dan rekan-rekan semua. Semoga tetap di jalan Allah berjihad. Amin. Dan kami di Kalimantan Tengah, khususnya di Kuala Kapuas, mendukung sekali terhadap kegiatan ini. Mudah-mudahan lancar dan dipermudahkan oleh Allah. Demikian, terima kasih. Salam kenal semuanya. Dari itu WA itu nama saya, Wahipal Ahmad. Disingkat dengan WA, ya. Oh, mantap sih, keren. Bang Suma. Wahipal Ahmad. Siap. Bang Suma, alhamdulillah ada yang komen di sini itu Haji Nur. Saya Haji Nur Bang Suma. Itu ada yang kenal sama saya. Haji Nur ini ya itu. Iya. Saya punya room besar Bang Suman namanya Haji Nur, tapi ada yang kenal sama suara saya. Ya akhirnya ini Haji Nur ini ya. Jadi suara saya itu nggak mungkin nggak mungkin apa ya, maksudnya orang yang mengikuti room saya itu nggak mungkin salah kalau saya itu Haji Nur. Iya, Pak Haji. Itu Haji Nur gitu. Terima kasih Bang Suman, lanjut. Iya, di Komalnya bahas apa Pak Haji? Saya biasanya bahas di politik. Komal. Oh. Iya, kalau saya buka live itu Bang, ya sama lah seperti Bang Suma sampai 5.000, 10.000 orang penontonnya. Tapi saya fokus ke politik untuk memberikan untuk terhadap orang yang selama ini penghujatan itu, memberikan arahan supaya bagaimana cara menghujat, bagaimana cara mengkritis, itu aja sih Bang. Lanjut Bang. Masya Allah. Pak Haji, istri berapa ya Pak Haji? Ya saya tetap satu lah, kan gitu. Cukup satu ya Pak Haji ya? Cukup satu. Gitu. Bisnis apa Pak Haji? Jual beli tanah Kak? Masih?
Saya besi tua, Bang. Oh, besi tua, keren juga beli tanah. Ya, ya, ya. Semoga lancar terus ya usaha ya, Pak Haji. Amin, alhamdulillah rabbil alamin. Anak buah sehat ya, Pak Haji? Siap, Bang? Anak buah sehat semua. Alhamdulillah, anak buah mulai ada pengurangan, Bang. Kalau sehatnya alhamdulillah sehat. Sehat jasmani semuanya, Bang. Ya, Kalau Pak Haji butuh tukang tagih utang, ini Handi Celebes solusinya Pak Haji. Iya, Jadi, rencana sih begitu. Kalau siapa tahu mau beli kapal, Pak Haji, banyak yang nggak beroperasi lagi di Tanjung Priuk. insya Allah kita di MDN tukar WA ya. Iya, iya, Pak Haji. Saling follow-follow ya, kawan. Res kemarin katanya lu mau jual besi, Res. Mumpul lagi ada Pak Haji nih, Res. Kepake besinya ternyata. Oh, udah kepake ya? Kepake. Buat gebukin bom-bom. Buat ngeguling, bom-bom guling. Guling. Oke, mungkin Iya. Dinda, ini Ya. sudah Iya. jam 7 lewat. Kita tutup dulu. Tutup dulu lah. Kebetulan ada tamu saya juga ini. Saya mau ke bandara gitu jemput tamu. Nanti insya Allah habis Isya kita jumpa lagi. Silakan buka Komal. Nanti kita masuk untuk memberikan edukasi lagi. Bisa ya, Bang Suma. Alatnya habis sisa ya. Insya Allah. Iya, Insya Allah. Insya Allah. Bang Suma, terima kasih. Insya Allah Pak Haji. Terima kasih Bang Suma. Terima kasih. Di atas ya. Di Makassar Kakanda. Oh, Ya, sama-sama Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perjalanan ini menuju Makassar. Oh, bareng Mas, satu mobil aja sama Gurunda. Saya sudah di kota, Dek. Oh, alah. Enggak, saya dari dari Gunung, Res. Dari Gunung menuju Makassar. Enggak, kirain tuh Gurunda di Bolangi gitu, jadi nyamper dulu. Masih kurang 80 kilo lagi dari Makassar. 80 kilo? Buset, 80 kilo berapa jam itu? Ya, 2 jam setengah lah kalau Mana ada? sampai. 40 kilo 3 jam. Ya wes satu ya, kita closing dulu kalau gitu Ikhwan ya. Istirahat dulu, nanti pada Isya kita ketemu lagi. Sebelum tutup aku ucapkan dulu jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk Akhi Yohan, Bunda Bundel, Uhtilis dan Abangda yang sudah berkontribusi untuk pengadaan perangkat Kores gitu. Dari yang 6.753 sekarang alhamdulillah menjadi 9 juta Ikhwan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you Gurunda sudah disampaikan. Untuk yang lain yang mau ikutan nyumbang juga silahkan DM tanya Norek ya Ikhwan ya. Itu saja. Yuk sah kita tutup hari ini live ini yang dimana menelurkan alhamdulillah 2 orang Kristen yang ingin bersyahadat dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Akhi, Gimana? Di bawah ada yang ngetik bantu dulu kawan saya mau masuk Islam ini. Gimana ini? Gurunda mau Mana? ini. Ini Bang Dinaikkan Usman. aja, Dinda. Bang Usman gitu. naik, Bang Usman. Minta naik, Bang Usman. Memang serius. Ayo. Tuh, bantu dulu teman saya mau masuk Islam. Bang Pak Usman Sekjen, mana? Pak Men Sekjen permintaan boleh. Bang Usman. Nah, ini. Oke, Pak kita Sekjen naikkan boleh. dulu. Lanjut. Pak Sekjen, boleh diupdate nggak? Silakan Peta. Itu nggak kedengeran sama Akhi Ardi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini. Beliau. Waalaikumsalam. Ini beliau. Akhi Ardi Peta Lembu lagi mau ngomong ini. Salam buat guru Zuma dengan kawan-kawan yang ada di sini. Dari kemarin dulu saya mau komunikasi langsung, cuman ya namanya juga kita di sini cari. Iya. Itu karena di sini juga saya kesulitan juga. Karena ya saya Muslim, cuman ada kawan itu yang mau masuk Muslim, cuma ya nama juga kita di sini di PT di sini saya di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau. Temennya di mana? Temannya memang di sini sama-sama kerja, tapi kemarin kawin sama orang kita yang Muslim, tapi suaminya itu mau masuk Alhamdulillah. Muslim, cuma tidak ada orang yang mau urus. Cuma saya bingung saya mau kayak gimana begitu. Kalau mungkin Rumahnya dekat, kesempatan Akhi? ini, dekat dengan posisi saya ini, maksudnya Malam bisa disamperin nanti malam. Insya Allah nanti bisa karena dekat aja dari sini juga.
Alhamdulillah. Nanti jam 8 lihat Gurunda live di mana. Naik ke situ ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Siap, Soalnya siap. udah lama ini, udah lama karena saya juga bingung siapa yang saya bisa komunikasi gitu. Mumpung mungkin di sini kalau bisa membantu dengan cara apa yang tadi yang saya nonton dari tadi kan ada saudara kita juga yang mau masuk Islam Muslim itu. Aman, akhi. Memang API itu memfasilitasi segala keperluan yang dibutuhkan serta sertifikat orang-orang yang memeluk Islam. Aman itu, akhi. Soalnya kan yang kemarin dicari uang katanya kan dia mau sunatan dulu. Saya bilang saya juga kurang tahu juga di mana supaya kan siapa yang membantu kita sama-sama kita Nah, di sini tempatnya. Tapi data identitas diri harus valid ya nanti ketika disampaikan. Siap. Sip, mantap. Bisa open cam? Insya Allah bisa, Pak. Soalnya karena saya punya akun ini kan saya mau kirim hadiah juga karena